Selamat datang di perjalanan lintas waktu dan ruang menuju sebuah benua yang telah membentuk wajah dunia modern, yakni benua Eropa. Disinilah sejarah besar peradaban Barat bermula, dari Kekaisaran Romawi hingga revolusi industri. Benua ini bukan hanya kaya akan kisah manusia, tetapi juga menyimpan keunikan bentang alam yang mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan masyarakatnya. Mari kita telusuri bersama bagaimana interaksi antar manusia dan kondisi fisik Eropa membentuk sejarah panjang yang penuh warna dan makna. Dimulai dari kehidupan awal di benua Eropa. Eropa mulai dihuni sejak zaman Pleistosen ketika lapisan es menutupi sebagian besar permukaan bumi. Saat itulah, manusia purba seperti Homo neanderthalensis dan Homo sapiens bermigrasi dan mulai menetap di kawasan ini. Kondisi ekstrim memaksa manusia untuk beradaptasi, mendorong perkembangan kemampuan berpikir, serta bertahan hidup. Asal-usul budaya dan bahasa. Dalam perjalanan waktu, masyarakat Eropa mengembangkan identitas mereka. Dari segi bahasa, hampir semua bahasa Eropa berasal dari satu akar yang sama, yaitu rumpun Proto-Indo-Eropa yang kemudian bercabang menjadi bahasa Jermanik, Italik, Helenik, Salvik, dan lainnya. Peradaban awal yang muncul di benua Eropa adalah peradaban Yunani dan Romawi. Yunani memperkenalkan filsafat, demokrasi, serta seni, sementara Romawi menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Eropa Barat, termasuk persebaran agama Kristen. Romawi menjadi penghubung antara budaya klasik dan dunia Eropa yang lebih luas. Setelah itu, kita memasuki abad pertengahan dan dominasi gereja. Setelah runtuhnya Romawi, Eropa memasuki masa yang dikenal sebagai masa kegelapan, di mana gereja mendominasi kehidupan masyarakat dan kebebasan berpikir sangat terbatas. Namun, ini bukan akhir dari perkembangan di benua Eropa. Kebangkitan kembali semangat berpikir kritis terjadi pada masa Renaissance. Eropa kembali menggali warisan intelektual klasik. Selanjutnya, gerakan reformasi gereja dan pencerahan membawa semangat rasionalisme, sains, dan penemuan teknologi seperti mesin uap. Hal inilah yang mengubah wajah dunia. Perubahan besar juga terjadi di ranah politik dan sosial. Revolusi di Inggris dan Prancis kemudian menumbuhkan ide-ide demokrasi, nasionalisme, serta sosialisme. Rakyat mulai menuntut hak, membatasi kekuasaan absolut, dan menolak penjajahan. Terakhir, yang tak kalah penting adalah menuju integrasi, terbentuknya Uni Eropa. Setelah berbagai dinamika panjang, Eropa akhirnya sampai pada satu titik penting, yakni terbentuknya Uni Eropa pada akhir abad ke-20. Uni ini menjadi simbol integrasi regional, mencerminkan hasil evolusi sosial, politik, dan ekonomi dari masa purba hingga modern. Nanti sampai di situ, kita juga perlu membahas beberapa aspek penting lainnya mengenai benua Eropa. Pertama-tama, kita akan mulai dari letak dan luas wilayah benua Eropa. Secara geografis, benua Eropa terletak di bagian barat benua Asia. Bahkan, jika dilihat dari bentuk fisiknya, Eropa sebenarnya seperti semenanjung besar dari Asia. Namun, karena sejarah peradaban dan kemajuan budayanya yang menonjol, Eropa diakui sebagai benua tersendiri. Secara astronomis, wilayah ini berada di antara 10 derajat bujur barat hingga 59 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara hingga 71 derajat lintang utara, yang artinya seluruh daratannya berada di belahan bumi utara. Luas wilayah Eropa mencapai sekitar 10,3 juta kilometer persegi atau setara dengan 6,5% dari total daratan di dunia. Setelah memahami letak dan luas wilayahnya, sekarang mari kita bahas batas-batas wilayah benua Eropa. Pengetahuan ini penting untuk memahami posisi strategis Eropa dalam peta dunia. Di sebelah utara, Eropa berbatasan dengan Laut Norwegia, Laut Barents, dan Laut Arktik. Sementara di sebelah timur, batas wilayahnya adalah pegunungan Ural dan daratan Asia. Di sebelah selatan terdapat Laut Tengah dan Selat Gibraltar, sedangkan di sebelah barat dibatasi oleh Samudra Atlantik. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembagian kawasan benua Eropa. Kawasan-kawasan ini dibagi berdasarkan letak geografis dan karakteristik budayanya. Kawasan Eropa Barat terdiri atas negara-negara seperti Belanda, Belgia, Inggris, Irlandia, Jerman, dan Prancis. Lalu, Eropa Utara mencakup Denmark,
Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Di Eropa Timur, kita temukan negara-negara seperti Rusia, Ukraina, Bulgaria, dan Latvia. Untuk kawasan Eropa Tengah, negara-negara termasuk di dalamnya antara lain Austria, Polandia, Hungaria, Ceko, dan Slovakia. Terakhir, Eropa Selatan meliputi negara-negara seperti Spanyol, Italia, Yunani, Portugal, dan Albania. Berikutnya, mari kita lanjut ke pembahasan mengenai bentuk muka bumi benua Eropa. Eropa memiliki topografi yang sangat bervariasi. Di bagian utara terdapat pegunungan tua seperti wilayah Norwegia dan Skotlandia. Sementara itu, di wilayah Rusia terdapat dataran rendah yang luas, terbentuk dari batuan tua dan dulunya merupakan dasar laut. Di antara pegunungan tua dan muda, terbentang dataran rendah Eropa yang cukup luas. Di selatan, kita bisa menemukan pegunungan lipatan muda seperti pegunungan Alpen yang terkenal, dan kawasan ini menjadi daya tarik alam yang luar biasa di benua ini. Setelah mengenal bentuk muka buminya, kini kita masuk ke materi tentang sungai-sungai besar di benua Eropa. Sungai-sungai ini tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang besar. Contohnya, Sungai Donau yang mengalir dari Jerman hingga ke Laut Hitam sepanjang 2.850 km. Selain itu, ada juga Sungai Rhine di Jerman, Sungai Thames di Inggris, Seine di Prancis, Vistula di Polandia, dan Volga di Rusia, yang merupakan sungai terpanjang di Eropa. Kemudian, kita akan membahas iklim yang terdapat di benua Eropa. Secara umum, terdapat 4 jenis iklim utama. Pertama, iklim laut pantai barat yang dicirikan oleh musim dingin yang nyaman dan musim panas yang sejuk. Kedua, iklim Mediteran yang memiliki musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang basah dan sejuk. Ketiga, iklim subarktik yang sangat dingin dan mendukung pertumbuhan hutan taiga. Dan yang keempat adalah iklim kontinental basah dengan kondisi musim dingin dan musim panas yang ekstrim. Selanjutnya, vegetasi alam Eropa. Sebelum kita mengenal lebih jauh kekayaan fauna di Eropa, mari kita lihat dulu bagaimana keragaman vegetasi alaminya. Di wilayah Mediterania, tumbuh vegetasi berupa semak dan pohon oak. Di wilayah beriklim dingin, seperti wilayah utara dan pegunungan, terdapat hutan konifera yang didominasi pohon pinus, picea, dan abies. Wilayah beriklim laut memiliki hutan yang terdiri dari pohon-pohon berkayu keras. Di bagian utara Eropa, tumbuh vegetasi tundra yang khas. Sedangkan di Tenggara Rusia, kita bisa menemukan hamparan stepa dan gurun lintang sedang. Selain tumbuhan, Eropa juga memiliki berbagai jenis hewan khas yang telah beradaptasi dengan lingkungan alamnya. Yuk kita pelajari beberapa contoh fauna unik yang hidup di benua ini. Chamois, yaitu kambing gunung Eropa yang tangguh dan gesit di medan pegunungan. Marmot Alpen, hewan pegunungan yang terkenal karena berhibernasi saat musim dingin. Ikan haring yang memiliki peran penting dalam sejarah perikanan Eropa, khususnya di negara Skandinavia dan Belanda. Benua Eropa tak hanya alamnya yang menarik, tetapi kehidupan penduduk Eropa juga menyimpan banyak hal penting untuk dipelajari, mulai dari jumlah, persebaran, hingga kehidupan sosial budayanya. Penduduk Eropa diperkirakan mencapai 727 juta jiwa pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah, hanya 0,2% per tahun. Persebaran penduduk tidak merata. Daerah dataran rendah dan kota-kota industri cenderung padat, sedangkan pegunungan dan wilayah terpencil jarang dihuni. Ras, mayoritas penduduk Eropa adalah ras Kaukasoid. Ras ini terbagi lagi dalam beberapa kelompok suku bangsa, yaitu Nordik, Alpen, Mediteran. Agama juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Eropa. Tiap wilayah memiliki kepercayaan mayoritas yang berbeda-beda dan membentuk identitas yang unik. Katolik Roma banyak dianut di Italia, Prancis, dan Spanyol. Protestan mendominasi wilayah Inggris, Jerman Utara, dan negara-negara Skandinavia. Ortodoks banyak dianut di Rusia, Ukraina, dan Yunani. Agama Islam juga berkembang pesat terutama di Albania, Bosnia, serta sebagai minoritas besar di Prancis, Jerman, dan Belanda. Eropa terkenal dengan berbagai budaya dan festivalnya yang unik, lucu, bahkan ekstrim. Yuk kita lihat berbagai festival paling menarik di benua ini.
pertama ada Calcio Storico. Di Italia, sepak bola brutal yang juga memperbolehkan tinju. Yang kedua ada La Tomatina. Di Spanyol, festival perang tomat terbesar di dunia. Yang ketiga, Coppers Hill Cheese Rolling. Di Inggris, lomba mengejar keju yang dilempar dari bukit curam. Yang keempat, Air Guitar World Championship. Di Finlandia, ajang bergengsi untuk bermain gitar imajiner. Dan yang terakhir, Highland Games. Di Skotlandia, festival tradisional yang menampilkan lomba angkat balok kayu sambil mengenakan rok tartan yang khas. Pada penjelasan ini, kita akan membahas mengenai apa sih aspek fungsional Uni Eropa itu. Aspek fungsional Uni Eropa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, aspek ekonomi. Yang kedua, aspek politik dan pemerintahan. Yang ketiga, ada peran global. Mari kita ulas satu persatu mengenai beberapa aspek fungsional Uni Eropa. Pada aspek ekonomi, Uni Eropa menerapkan pasar bebas dengan pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja tanpa hambatan. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga memiliki kebijakan Common Commercial Policy atau yang disingkat CCP sebagai kebijakan perdagangan eksklusif dan zona euro dengan European Central Bank. Menurut data terbaru, sekitar tahun 2024 hingga 2025, perekonomian Uni Eropa bisa terbilang naik dan turun, di mana kinerja GDP Uni Eropa mengalami pertumbuhan 1,0% pada tahun 2024, yang meningkat dari 0,4% pada tahun 2023. Pada kuartal keempat tahun 2024, GDP zona Euro stabil sementara GDP Uni Eropa naik 0,1% dibandingkan kuartal sebelumnya. Sedangkan pada kondisi fiskal, defisit pemerintah umum Uni Eropa diperkirakan turun sekitar 0,4 poin persentase menjadi 3,1% dari GDP pada tahun 2024. Yang diperkirakan menurun secara marginal menjadi 3,0% pada tahun 2025. Tidak hanya itu, Uni Eropa memiliki komoditas ekspor utama ke Amerika Serikat. Dengan 5 divisi, ekspor teratas Uni Eropa ke Amerika Serikat pada tahun 2024 mencakup 49,5% dari total ekspor. Di antaranya, produk obat-obatan dan farmasi sekitar 22,5%, kendaraan bermotor sekitar 9,6%, mesin industri umum 6,4%, mesin listrik 6,0%, mesin khusus industri 5,0%. Selain aspek ekonomi, Uni Eropa juga memiliki aspek politik dan pemerintahan seperti kelembagaan dan kewenangan. Kelembagaan sendiri terdiri dari European Commission, European Parliament, European Council, Council of Uni Eropa, European Court of Justice. Sedangkan kewenangan dibagi menjadi 1. Eksklusif atau perdagangan dan moneter. Yang kedua, bersama atau lingkungan dan transportasi. Yang ketiga, ada koordinatif atau pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir, apa sih peran global Uni Eropa ini? Di sini kita hanya akan membahas beberapa peran saja. Pertama, ada kekuatan ekonomi setara Amerika Serikat dan China. Yang kedua, ada aktif di WTO sebagai entitas tunggal. Dan yang ketiga, menetapkan standar regulasi internasional. Itulah sekelumit kisah tentang benua Eropa, benua yang tak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga menunjukkan bagaimana manusia dapat beradaptasi dan membentuk peradaban di tengah keragaman alamnya. Eropa menjadi bukti bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan fisik akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Semoga pembelajaran ini membuka wawasan kita tentang pentingnya memahami sejarah dan geografi sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu berikutnya.